Jangan mudah terkecoh dengan peringatan ada virus di komputer. Wanita tua ini langsung percaya dan menghubungi nomor telepon yang muncul di layar laptopnya. Tentu saja para penipu ini akan merayu dengan kalimat-kalimat manis agar orang menuruti perkataannya. Mereka meminta wanita tua ini untuk menginstal software buatan mereka. Lalu dalam sekejap, komplotan hacker dan penipu ini bisa mengakses komputer milik wanita tua korban mereka. Bahkan semua rekening bank milik wanita tua tadi bisa mereka akses. Hal aneh pun mulai terjadi dengan laptop Nyonya Emma. Komplotan hacker ini mengatakan kalau ada kesalahan dalam sistem mereka dan mengatakan sudah mengembalikan uang Nyonya Emma sebesar $50. Sehingga dengan secara spontan Nyonya Emma login ke akun bank miliknya. Namun jumlah uang yang masuk dari mereka ternyata $50.000. Dengan begitu Nyonya Emma harus mengembalikan uang mereka dan memasukkan password transaksi bank miliknya. Tanpa pikir panjang, Nyonya Emma nurut saja dan laptopnya langsung mati. Dan para komplotan hacker ini langsung mengambil semua uang Nyonya Emma. Saat laptop Nyonya Emma kembali menyala, ia baru sadar kalau uangnya sudah lenyap dan semua rekening miliknya menjadi nol. Di sisi lain, tetangga sekaligus anak angkat Nyonya Emma sedang bekerja dan menyiapkan madu untuk diberikan kepadanya. Saat Clay kembali ke rumah Nyonya Emma, tampak situasi di sana sangat gelap dan ada pistol tergeletak. Ternyata di sana sudah ada anggota FBI yang merupakan anak kandung Nyonya Emma. Vera mengira kalau Clay sudah menghilangkan nyawa ibunya. Clay yang sebenarnya tidak melakukan apapun hanya diam saja dan pasrah dibawa ke kantor. Vera pun memeriksa komputer milik ibunya dan baru mengetahui kalau semua uang milik ibunya sudah lenyap. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Clay, barulah terbukti kalau dirinya tidak bersalah dan ternyata Nyonya Emma menghilangkan nyawanya sendiri karena frustasi. Bikin kaget saja, pria ini membawa 2 jerigen bensin ke sebuah kantor perusahaan digital. Awalnya semua orang mengabaikan Clay dan terus melanjutkan aksi penipuan mereka. Clay sangat marah sekali sebab semua orang di kantor ini sudah melakukan penipuan besar-besaran dan ibu angkatnya menjadi korban sampai meninggal dunia. Tentu saja Clay mudah saja mendapat lokasi kantor mereka sebab ia adalah pensiunan agen rahasia militer. Awalnya petugas keamanan mencoba menghalangi, namun mudah saja bagi Clay menyingkirkan mereka. Sesampainya di dalam kantor, Clay langsung menumpahkan bensin ke semua komputer di sini sebab tak ada yang mau menuruti perkataannya. Pemimpin di kantor ini mencoba menghalangi Clay dan tidak mengakui perbuatan mereka, sehingga para ajudannya mencoba melawan Clay. Tapi karena Clay bukanlah orang sembarangan, dengan mudah ia menghajar semua ajudan di kantor para hacker ini. Clay langsung memasang pemantik api yang otomatis akan menyala jika ada calon korban mereka menelpon ke sini. Begitu ada orang yang menelpon, percikan api menyala dan gedung ini ludes dilahap api dalam sekejap. Kepala cabang kantor penipu ini pun menghubungi bos besar mereka dan mereka akan melakukan pengejaran terhadap Clay. Mudah saja bagi komplotan penipu ini menemukan keberadaan Clay. Sebelum menangkap Clay, mereka sempat untuk menghancurkan sarang lebah kesayangan Clay. Sepertinya Clay sadar kalau dirinya sudah diikuti, sehingga ia menyalakan semua mesin potong di gudangnya. Para hacker ini pun menggeledah gudang milik Clay, namun mereka tidak melihat keberadaannya di sana. Tembakan pun langsung dilesatkan saat mereka melihat bayangan Clay lewat. Namun dalam diam, Clay berhasil menangkap salah satu anak buah hacker kejam ini, sampai membuat bos mereka panik sendiri. Saat ia sedang melapor ke bos besarnya, Clay muncul lagi dan mengikat tubuhnya. Setelah hacker sudah terbuang ke sungai, Clay pun langsung memberikan peringatan kepada bos besar hacker itu kalau Clay akan menghancurkan semua bisnis kejam miliknya. Bos besar komplotan hacker itu pun mulai panik dengan semua ancaman dan serangan dari Clay, sehingga mereka pun mengirim seorang pemburu dari mantan militer untuk menangkap Clay. Dalam sekejap pemburu itu datang membawa senjata machine gun untuk memusnahkan Clay. Mobil polisi pun ia musnahkan dengan mudah. Clay tentu saja tidak akan tinggal diam dan mencoba melawan pemburu kiriman yang ditugaskan untuk menangkapnya. Namun tampaknya Clay tidak begitu mudah untuk ditaklukkan. Sampai-sampai pemburu ini menggunakan senjata yang lebih besar, sehingga menghancurkan pom bensin tempat mereka bertarung. Clay hanya cukup melempar sebotol madu ke wajahnya untuk menghentikan pemburu ini. Setelah itu Clay mengambil jari tangan pemburu yang ternyata merupakan bekas rekan militer miliknya. Clay pun pergi menggunakan mobil milik orang yang sedang berada di pom bensin ini dan menuju markas pemburu yang mencoba menangkapnya tadi menggunakan jari yang sudah ia ambil. Clay mengumpulkan senjata yang bisa ia bawa untuk melanjutkan penyerangan pada komplotan hacker incarannya. Sedangkan bos besar hacker tadi mengumpulkan pasukannya lebih kuat untuk menangkap Clay yang sedang bersiap untuk menyerang lokasi cabang utama dari perusahaan hacker mereka. Di cabang utama, para hacker ini masih leluasa menjalankan aksi penipuan mereka. Pria ini sedang menyelinap ke bawah truk yang akan mengantar logistik ke rumah presiden. Saat petugas keamanan yang sesungguhnya sedang memeriksa kolong mobil, Clay langsung menyerangnya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Lalu Clay mengambil seragamnya. Kini Clay berhasil masuk ke dalam kawasan
depan rumah presiden, yang dimana Clay akan mengincar anak presiden yang merupakan seorang hacker. Di waktu yang sama, anggota FBI juga sudah datang menemui presiden dan anaknya. Clay yang sudah banyak sekali melakukan penyerangan kepada orang-orang yang mengejarnya, tentu saja saat ini ia sudah menjadi buronan. Namun ternyata Clay sudah menyiapkan pengalihan dan meledakkan sebuah mobil di sini. Dengan cepat, Clay langsung menyerang orang yang berusaha menghalanginya untuk masuk menyerang anak presiden yang sudah merenggut nyawa ibu angkatnya. Ibu presiden pun tampak tak percaya ternyata anaknya selama ini seorang penipu dan hacker. Clay terus berusaha menerobos masuk ke dalam rumah presiden dan mengalahkan semua petugas keamanan yang terus-terusan berusaha menghalanginya. Sejak awal penyerangannya, tidak ada satu orang pun yang berhasil menghentikan Clay. Saat Clay sudah sampai tepat di depan ruangan presiden, ajudan masih berusaha menghentikannya. Namun tentu saja bukan itu yang Clay inginkan, sebab Clay hanya ingin membalaskan dendamnya kepada anak presiden yang sudah banyak sekali merugikan orang lain. Saat Clay berhasil meledakkan pintu ruang presiden, tampak pemuda ini malah mengancam akan membunuh presiden, yang dimana itu adalah ibunya sendiri. Clay tampak memikirkan satu rencana untuk kabur dan langsung menembak anak presiden yang sudah ia cari-cari selama ini. Anggota keamanan pun langsung mengamankan presiden dan Clay langsung kabur ke pantai. Di sini ia sudah menyiapkan peralatan selam yang akan ia gunakan untuk pergi sejauh-jauhnya setelah misi balas dendamnya ini tuntas.